Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Almardia. Saya dari mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab soal UTS yang telah diberikan oleh Bapak Sohadi MSI selaku dosen pengampuh dalam mata kuliah Fisika Matematika 3. Langsung saja, berikut akan saya lampirkan soal dari UTS yang akan saya jawab. Langsung saja, tanpa berlama-lama, inilah jawaban soal UTS yang dapat saya jawab. Baiklah, langsung saja tanpa berlama-lama, di sini saya akan mencoba menjawab soal yang telah diberikan oleh Bapak Sohadi MSI, yang dimana pada soal nomor 1 itu, selesaikan persamaan diferensial berikut dengan menggunakan deret. A. dy per dx sama dengan 3x kuadrat dikali y. B. x kuadrat d kuadrat per y per dx kuadrat dikalikan dengan 3x dx per dy ditambah dengan 3y sama dengan 0. Jawab. Nah, untuk menjawab soal nomor A, itu saya menggunakan solusi untuk pemisah variabel. Dengan catatan tidak semua persamaan diferensial bisa kita gunakan bisa kita selesaikan dengan persamaan variabel. Nah, langsung saja di sini solusi untuk pemisahan variabel dari dy per dx sama dengan 3x kuadrat per y itu, yang dimana kita ibaratkan dy per dx ini diibaratkan dengan y, atau sisi kirinya itu kita ibaratkan dengan variabel y, dan di sisi kanannya itu kita ibaratkan dengan variabel x dan y. Nah, untuk mendapatkan variabel y dan variabel x itu, maka kita kalikan silang. Kita kalikan silang antara variabel y dengan y dan variabel x dengan x, yang dimana didapatkan nilai dari variabel y ini dy dikalikan y min 1 sama dengan 3x kuadrat per dx, yang dimana nilai dari variabel y itu dapat kita lihat di sini. Setelah dikalikan itu didapatkan hasil dy per dy, dan nilai dari variabel x terhadap persamaan itu yaitu 3x kuadrat dx, yang kemudian nilai dari dy per dy ini kita integralkan menjadi dy per y, dan nilai dari 3x kuadrat ini kita integralkan menjadi 3x kuadrat dx, yang dimana integral dari dy per y atau 1 per y itu sama dengan ln y, dan integral dari 3x kuadrat itu x pangkat 3 plus c. Kenapa plus c? Ini dikarenakan ini merupakan integral umum. Maaf, ini dikarenakan ini termasuk dalam integral tak tentu, maka kita tandai dengan c tadi. Nah, pada solusi persamaan pada solusi untuk pemisahan variabel ini, kita itu mencari nilai dari yx. Maka untuk mendapatkan persamaan yx ini, maka kita kalikan dengan eksponen. Nah, yang dimana eksponen ini kita kalikan dengan eksponen yang sudah kita dapat ini. Eksponen ini kita kalikan dengan ln y, dan eksponen ini juga kita kalikan dengan x pangkat 3 plus c, sehingga eksponen dikalikan dengan ln y kita dapatkan y. Nah, dan eksponen yang sudah kita kalikan dengan x pangkat 3 plus c itu kita dapat ex plus c. Nah, seperti yang sudah yang awal-awal saya bilang tadi, tidak semua persamaan diferensial itu dapat kita selesaikan dengan solusi pemisahan variabel. Nah, maka dari itu kita dapat menggunakan solusi dengan cara manual, yaitu salah satunya menggunakan solusi deret. Nah, langsung saya di sini. Nah, ini ada yang namanya kita gunakan solusi deret. Untuk solusi deret ini sendiri, kita misalkan y sama dengan A0 plus A1x plus A2x kuadrat plus A4x pangkat 4 plus A5x5 plus A6x6 hingga ANx plus n. Nah, ini
ini merupakan solusi yang kita misalkan. Yang di atas ini tadi merupakan solusi yang kita misalkan. Nah, untuk mendapatkan nilai dari A0, A1X, A2X ini, maka kita turunkan. Nah, kita turunkan menjadi di sini saya tuliskan dy per dx itu sama dengan y Hudson A1 plus 2A kuadrat A2X plus 3A3X kuadrat plus 4A4X pangkat 3 plus 5A5X pangkat 4 plus 6A6X pangkat 5 hingga NaN xn min 1. Nah, setelah didapatkan Y dan Y Hudson tadi, masukkan ke persamaan awal tadi, yang dimana persamaan awal tadi ini dy per dx 3x kuadrat. Nah, di sini dapat kita lihat nilai, kita ikuti yang persamaan awal ini. Nah, yang dimana nilai Y Hudson itu yang di bagian kirinya itu A1 plus 2A2X plus 3A3X pangkat 2 plus A4X pangkat 3 plus 5A5X pangkat 4 plus 6A6X pangkat 5 plus 7A7X pangkat 6 plus 8A8X pangkat 7 hingga NaN xn min 1. Nah, di sini supaya mudah kita buat sama dengannya di sini, dan nilai dari 3x kuadrat plus y ini tinggal kita masukkan saja. Nah, di sini kan 3x kuadrat, kita buka kurung, nilai dari y tadi kan sudah kita dapatkan A0 plus A1x plus A2x kuadrat plus A3x pangkat 3 plus A4x pangkat 4 plus A5x pangkat 5 plus A6x pangkat 6 plus A7x pangkat 7 plus A8x pangkat 8 hingga AN xn. Nah, setelah kita dapatkan dari persamaan di atas ini, kemudian kita kumpulkan persamaan yang kiri ini tadi dengan yang kanan tadi. Nah, kita kumpulkan misalnya yang x dengan x dan nilai y dengan y. Nah, ini yang telah kita kumpulkan tadi. Misalnya dengan x tadi itu A1 plus 2A2X plus 3A3X kuadrat plus 4A4X pangkat 3 plus 5x pangkat 4 plus 6A6x pangkat 5 plus 7A7x pangkat 6 plus 8A8x pangkat 7. Nah, sama dengan 3A0x kuadrat plus 3A1x pangkat 3 plus 3A2x pangkat 4 plus 3A3x pangkat 5 plus 3A4x pangkat 6 plus 3A5x pangkat 7 plus 3A6x pangkat 8 plus 3A7x pangkat 9 hingga seterusnya. Setelah kita kumpulkan tadi setelah kita kumpulkan tadi dan kita samakan antara persamaan kiri dan juga persamaan kanan tadi, didapatlah nilai dari A1-nya 0, 2A2-nya 0, nilai A2-nya 0, nilai dari 3A pangkat 3-nya itu A3-nya A0, nilai dari 4A4-nya itu 0, nilai dari 5A5-nya itu 0, nilai dari 6A6-nya itu 1/2 A0, nilai dari A7-nya itu 0, nilai dari A8-nya itu 0, dan nilai dari 9A9-nya itu 1/6 A0. Nah, sehingga untuk persamaan X tadi, ini kan kita masuk persamaan yang sudah kita cari di awal tadi, tinggal kita masukkan saja X sama dengan A0 plus A1X plus A2X pangkat 2 plus A3X pangkat 3 plus A4X pangkat 4 plus A5X pangkat 5 plus A6X pangkat 6 plus A7X pangkat 7 plus A8X pangkat 8 plus A9X pangkat 9. Yang dimana nilai dari A0 tadi A0, A1-nya tadi itu nilainya 0, A2X-nya tadi nilainya 0, dan A3X pangkat 3 itu nilainya A0X pangkat 2, A4X pangkat 4 itu nilainya 0, A5X pangkat 5 itu 0, A6X6 itu nilai pangkatnya 1/2, A0X pangkat 6, A7X pangkat 7 itu 0, A8X pangkat 8 itu 0, dan nilai terakhir A9X9 itu 1/6 A0X pangkat 9. Nah, ini kita kelompokkan yang seperti yang di awal tadi, yang X yang ada nilai X-nya kita kelompokkan dengan nilai X, yang ada nilai
yang tidak adanya kita kelompokkan dengan yang tidak ada nilainya tadi. Nah, sehingga didapatkan A0 plus A0 X pangkat 3 plus 1/2 A0 X pangkat 6 plus 1/6 A0 X pangkat 9 dan seterusnya. Kita jumlahkan, didapatlah A0 1 plus X pangkat 3 plus 1/2 X pangkat 6 plus 1/6 X pangkat 9, sehingga didapatlah A0 1 plus X pangkat 3 1 faktorial X pangkat 3 2 faktorial ditambah X pangkat 3 3 faktorial hingga X pangkat 8 N faktorial. Nah, di sini didapatkan nilai Y dikalikan dengan X sama dengan A0 X pangkat 2, nilai dari X pangkat 3 sama dengan 1 plus X pangkat 3 dibagi dengan 1 faktorial plus X pangkat 3 dikalikan pangkat X pangkat 3 pangkat 2 itu dibagi dengan 2 faktorial ditambah dengan X pangkat 3 dikalikan dengan pangkat 3 sama dibagi dengan 3 faktorial ditambah hingga X pangkat 3 dikalikan dengan N dibagi dengan N faktorial. Baiklah, langsung saja kita ke soal nomor 2 yang dimana tentukan atau selesaikan persamaan diferensial berikut dalam bentuk solusi deret. Nah, untuk soal nomor 2 itu X kuadrat D kuadrat per Y per DX kuadrat dikalikan dengan 3 DX per DY ditambah dengan 3 Y sama dengan 0. Nah, jadi nilai X kuadrat ini itu sama dengan 3 sama dengan X pangkat 2 Y Hudson dikurang 3X Y Hudson plus 3Y sama dengan 0. Nah, untuk persamaan ini kita ubah ke persamaan standar dengan kita membagikannya dengan X kuadrat. Nah, setelah kita ubah ke persamaan standar itu kita dapat Y Hudson plus P X Y pangkat 1 plus A dikali X Y sama dengan 0 dibagikan dengan X kuadrat seperti yang saya bilang di awal tadi. Nah, sehingga didapatkan nilai Y dikurang 3 per X Y Hudson plus 3 per X kuadrat dikalikan Y sama dengan 0. Nah, oleh karena itu koefisiennya menjadi Px sama dengan min 3 per X dan Qx nya itu 3 per X pangkat 2. Nah, di sini dapat kita lihat X Px dan X kuadrat X itu merupakan fungsi dari analitik. Oleh karena itu nilai dari X nya itu sama dengan 0. Nah, solusi untuk deret pangkatnya sendiri itu Y kita kalikan dengan X sama dengan YX nya itu sama dengan X dikurang X0 R sigma N sama dengan 0 AN X dikurang X0 dikalikan dengan N, sehingga YX nya sama dengan XR sigma tak hingga N sampai 0 AN XN yang setara dengan YX sama dengan XR sigma tak hingga N sama dengan 0 AN XN sama dengan sigma tak hingga N sama dengan 0 AN X R plus N sama dengan A4X5 plus A5X5 plus 1 plus A1 X5 plus 1 plus A2XR plus 2 plus A3XR plus 3 plus A4XR plus 4 hingga AN X R plus N. Langsung saja kita masuk ke persamaan diferensial. Kita masukkan ke persamaan diferensial awal yang dihubungkan dengan X mengikuti dy per dx dikali d per dx sama dengan sigma tak hingga n sama dengan 0 an x r plus n. D per dx hasil kali ini tadi didapat A0 X5 plus A1 X5 plus 1 plus A2 XR plus 2 plus A3 XR plus 3 plus A4 XR plus 4 hingga AN XR plus N. Nilai dari A0 RX R-1 plus A1 R plus 1 X pangkat 5 plus A2 dikalikan dengan R plus 2 X R plus 1 ditambah A3 R plus 3 X
R plus 2 ditambah 4 R plus 4 X R plus 5 R plus 3 hingga AN R plus N X R plus N min 1, sehingga didapatlah sigma N sama tak hingga N sama dengan 0 AN dikalikan R plus N X R plus N min 1. Maka dapat kita simpulkan bahwa dy per dx sama dengan sigma tak hingga N sama dengan 0 AN R plus N X R plus N min 1. Nah, setelah didapatkan persamaan duanya, turunkan persamaan 2 ini dengan X. Nah, dari persamaan 2 ini kan didapat tadi, kita turunkan d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan d per dx dy per dx sama dengan d per dx, kita kalikan dengan sigma tak hingga n sama dengan 0 an r plus n x r plus n min 1. Setelah dikalikan itu, maka didapatlah hasil d per dx sama dengan a0 rx r min 1 plus a1 r plus 1 xr plus A2 R plus 2 X R plus 1 plus A3 R plus 3 X R plus 2 ditambahkan dengan A4 R plus 4 X R plus 3 sampai dengan AN R plus N X R plus N min 1, sehingga nilai dari didapat A0R R min 1 X R min 2 plus A1 R plus 1 R X R min 1 A2 R plus 2 R plus 1 X pangkat 5 ditambahkan dengan AN R plus N R plus N min 1 X plus N min 2. Setelah kita jumlahkan, didapatlah hasil sigma tak hingga N sama dengan 0 AN R plus N R plus N min 1 X plus N min 2 untuk persamaan 3-nya. Nah, setelah kita cari persamaan 1 dan persamaan 2 dan persamaan 3-nya, persamaan tersebut kemudian kita substitusikan menggunakan rumus yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita masukkan Y3 per X Y Hudson plus 3 per X kuadrat Y sama dengan 0. Nah, ini kita jumlahkan jadi sigma tak hingga N sama dengan 0 AN R plus N kita kalikan dengan R plus N min 1 X R plus N min 2 dikali dengan 3 per X, masukkan tadi yang sigma tadi, sigma tak hingga N sama dengan 0 AN R plus N X R plus N plus 3 per X pangkat 2 sigma tak hingga N sama dengan 0 AN X per R plus N sama dengan 0. Nah, persamaan yang ini tadi kemudian kita sederhanakan lagi menjadi sigma tak hingga N sama dengan 0 AN R plus N min 1 kita kalikan dengan lagi X R plus N min 2 dikurang 3 sigma tak hingga N sama dengan 0 R plus N di X R plus N min 2 plus 3 sigma tak hingga N sama dengan 0 AN X R plus N min 2 sama dengan 0. Nah, setelah kita kalikan, maka didapatkan lah sigma 0 N sama dengan 0 AN R plus N min 1 dikurang 3 R plus N plus 3 X plus X R X pangkat R plus N min 2 sama dengan 0. Kemudian kita melihat bahwa sigma tak hingga N sama dengan 0 AN R plus N min 1 dikurang 3 R plus N plus 3 X pangkat R plus N min 2 sama dengan 0. Nah, oleh karena itu untuk kasus N sama dengan 0 dengan mensubstitusikan N sama dengan 0 ke dalam persamaan sebelumnya atau mengutip koefisien dari X
R plus N sama dengan 2 ke dalam sisi persamaan sebelumnya. Nah, sehingga kita peroleh A0 R kita kalikan dengan R-1 dikurang 3R plus 3 dikalikan dengan X R-2 sama dengan 0. Nah, persamaan sebelumnya itu juga mesti sama dengan R-1 dikurang 3 R plus 3 sama dengan 0. Sehingga setelah disamakan didapatlah R pangkat 2 dikurang 4R plus 3 sama dengan 0. Nah, untuk mencari akar kuadrat berbentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, pertama kita hitung nilai dari 0 sama 0 delta sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Kemudian kita temukan bahwa delta lebih besar sama dengan 0, yang dimana nilainya itu sama dengan X sama dengan min B lebih kurang akar B pangkat 2 dikali dengan 4 pangkat C dibagi dengan 2A, sehingga didapat delta B pangkat 2 dikalikan dengan 4AB sama dengan, tinggal kita masukkan nilai dari B kuadrat tadi, min 4 pangkat 2 dikurang dengan 4 dikalikan 1 dikalikan dengan 3, sehingga didapat 16 kurang 12. Kita kecilkan, sama-sama kita bagi, sehingga didapat 4 lebih besar, kita kurangkan sehingga didapat 4 lebih besar dari 0. Jadi R pangkat 2 itu dikurang 4R plus 3 itu sama dengan 0. Berarti bahwa R 4 plus akar min 4 pangkat 2 dikali 4 dikalikan 1 dikalikan 3 dibagi dengan 2 dikalikan 1, sehingga didapatlah hasil 4 lebih kurang 2 dibagikan dengan 2 dikalikan 1. Nah, kemudian kita dapat bahwa R sama dengan 4 plus 2 dibagi dengan 2 dikali 1 sama dengan 3, dan R sama dengan 4 min 2 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 1. Nah, oleh karena itu persamaan kuadrat berikut R kuadrat dikurang 4R plus 3 sama dengan 0 memiliki akar R1 sama dengan 3 dan nilai dari R2 nya itu 1. Nah, sehingga didapatlah seperti yang saya tuliskan di sini, sigma tak hingga N sama dengan 0. Kita masukkan rumus di awal, AN R plus N min 1 dikurang 3 R plus N plus 3 dikalikan dengan X R plus N min 2 sama dengan 0. Nah, itu tinggal kita masukkan saja, yang dimana nilai dari R pertama itu tadi 1, nilai R nya itu masing-masing 1, dan tinggal kita jumlahkan saja, sehingga didapatkan koefisien deret pangkat ini sama dengan 0. Nah, menghasilkan relasi terbaca AN N plus 1 N min 3 N plus 1 plus 3 sama dengan 0. Nah, dari sini dapat kita buat beberapa penyederhanaan, yang dimana nilai dari AN N plus 1 N min 3 N plus 1 plus 3 sama dengan 0, AN N plus 1 N min 3 plus 3 sama dengan 0, AN buka kurung N plus 1 dikalikan dengan N min 3 ditambah 3 sama dengan 0, AN N pangkat 2 dikurang 3N plus N min 3 plus 3 sama dengan 0, sehingga didapatlah persamaan 4-nya AN N pangkat 2 min 2N sama dengan 0. Substitusikan persamaan 4 dengan menentukan nilai dari N. Nah, tinggal kita masukkan tadi, N sama dengan N min 2 sama dengan 0. Karena N-nya sama dengan 0, maka N-nya dikalikan dengan 2. Nah, kemudian substitusikan nilai N0 tadi ke persamaan 1 yang setelah kita cari tadi, sehingga didapatkan YX A0 X pangkat R plus A2 A2X R plus 2, yang dimana YX nya itu A0 X pangkat 1 plus A2X 1 plus 2 sama dengan A0X plus A2X pangkat 3 sama dengan X sama dengan A0 plus A2X pangkat 2, yang dimana nilai dari A0 dan A2 ini adalah konstanta sembarang. Jadi jika kita tunjukkan solusi dari persamaan diferensial Orde Cauchy, Euler memberi persamaan deret sebagai berikut: Y X sama dengan A0X plus A2X pangkat 3.
Nah, setelah kita cari persamaan 1, 2, 3, 4, kemudian langsung kita tentukan pula persamaan diferensial orde 2 dengan metode sederhana dari persamaan diferensial homogen orde 2 dengan variabel koefisien Cauchy-Euler-Peirce. Nah, yang dimana persamaan 5-nya itu x pangkat 2 y dikurang 3 x y Hudson plus 3y sama dengan 0. Itu persamaan. Langsung masuk ke persamaan 6-nya, itu didapatkan x pangkat 2 y plus ax y Hudson plus by sama dengan 0. X tidak sama dengan 0. Misalnya dengan solusi Cauchy-Euler-Peirce dalam bentuk y x sama dengan x pangkat x. Kemudian y Hudson x sama dengan lambda x lambda min 1, y sama dengan x sama dengan lambda lambda min 1 x lambda dikalikan dengan 2. Kemudian kita substitusikan nilai dari y Hudson x dan y pangkat eksponen x ke persamaan 6, sehingga didapatlah lambda pangkat 2 plus a min 1 a lambda plus 2 sama dengan 0. Nah, kemudian persamaan 5, 6, 7 itu kita jumlahkan sehingga didapat karakteristik dari masing-masing tiap persamaan tersebut. Lambda pangkat 2 plus a min 1 lambda plus 6 sama dengan 0, lambda kuadrat plus min 3 min 1 lambda plus 3 sama dengan 0, lambda pangkat 2 min 4 lambda plus 3 sama dengan 0. Nah, dari persamaan karakteristik lambda pangkat 2 min 4 lambda plus 3 sama dengan 0, didapatlah nilai dari B kuadrat dikurang 40C sama dengan 4 delta C sama dengan min 4 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali 3, yang dimana 16 dikurang 12, 4 lebih besar dari 0. Oleh karena itu, ada dua akar berbeda yang nyatanya yang diberikan sebagai berikut. Lambda sama dengan min B lebih kurang akar B kuadrat kurang 4AC dibagikan dengan 2A sama dengan 4 lebih kurang akar min 4 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali 3 dibagi dengan 2 dikali 1. Sehingga didapatlah L pangkat lambda 1 sama dengan 4 plus 2 dibagi 2 sama dengan 3, dan lambda 2 nya 4 min 2 bagi 2 sama dengan 1. Jadi solusi umum persamaan homogennya yaitu y x sama dengan c1 x lambda sama dengan c2 x lambda pangkat 2 sama dengan c1 x pangkat 3 plus c pangkat 3 x Hudson x pangkat 1 C1 X pangkat 3 plus C2 pangkat X. Baiklah, langsung saja kita menjawab jawaban dari soal nomor 2. Tunjukkan bahwa secara umum bentuk U sama dengan F X dikurang VT dan U sama dengan F X plus VT merupakan solusi yang memenuhi persamaan gelombang do kuadrat U per dx kuadrat sama dengan 1 per v kuadrat dikali do kuadrat u per do t kuadrat. Di sini dapat kita lihat f x f t kanan dan g x f plus t kiri. Ini merupakan grafik dari f dan g. Langsung saja y sama dengan f x min vt plus e sama dengan x plus vt. Nah, pertama itu kita turunkan f x min vt. Misalkan x min vt ini sama dengan f u sama dengan x min vt. Nah, setelah kita turunkan tadi, kita turunkan ke dalam turunan parsial, yang dimana df per dx sama dengan df per do x dikali do u per do x. Nah, kemudian kita turunkan sekali lagi, kemudian kita konstantakan do f per do u tadi, sehingga didapatkan
do kuadrat f per do x dikali dengan do per do x sama do x dikali dengan do f per do u dikali do u per do x sama dengan do f per do u dikali do kuadrat u per dx kuadrat ditambah do u per do x do kuadrat do x do u. Nah, kemudian di sini untuk nilai dari do u per do x bisa dijabarkan sebagai berikut. Nah, do u per do x sama dengan do u per do u dikali dengan do u per do x. Sehingga do f per do u dikali do kuadrat u per dx kuadrat ditambah do u per do u dikali do u per do x dikali do kuadrat f sama dengan dx per do u. df per do u dikali do kuadrat u per do x kuadrat plus da kuadrat per dx kuadrat dikali do kuadrat f per do u kuadrat sama dengan df per do u dikali do kuadrat u per dx kuadrat plus buka kurung du per dx kuadrat dikali do kuadrat f per do u kuadrat. Nah, kemudian ini kita dapatkan 0 plus do kuadrat f per do u kuadrat sama dengan do kuadrat f per dx kuadrat sama dengan d kuadrat f per dv kuadrat do kuadrat f per do v kuadrat f kuadrat sama dengan do kuadrat f per do v kuadrat didapatkan do kuadrat f per dt kuadrat sama dengan v kuadrat do kuadrat f per dx kuadrat yang termasuk dalam gelombang fungsi f. Dan yang ini nilai dari f-nya. Do kuadrat f per dt kuadrat sama dengan v kuadrat do kuadrat f per dx kuadrat. Nah, do Hudson f sama dengan dt kuadrat sama dengan v kuadrat do kuadrat f per dx kuadrat dikali dengan do kuadrat f per dt sama dengan v kuadrat do kuadrat f per dx kuadrat. Nah, d kuadrat f per dt kuadrat ini kita tambahkan dengan d kuadrat per f dibagi dengan dt kuadrat sama dengan v kuadrat do kuadrat f per dx kuadrat ditambah v kuadrat per do kuadrat f per dx kuadrat. Kemudian setelah kita cari ini kita faktorkan yang do kuadrat plus dt kuadrat itu sama dengan dikalikan dengan ff sama dengan v kuadrat do kuadrat per dx kuadrat dikalikan dengan f plus f sehingga do kuadrat y per dt kuadrat sama dengan v kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat. Kemudian didapatkanlah do kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 1 per v kuadrat d kuadrat per y dt d kuadrat y per dt yang termasuk ke dalam yang disebut dengan persamaan gelombang. Demikianlah penyelesaian soal yang dapat saya kerjakan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kepada Bapak Sode MSI, tolong koreksinya jika terdapat kekeliruan dalam penjelasan jawaban saya tersebut. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.